Oke, kita akan mereview selanjutnya ya. Nah, ini di order untuk Toyota Rush ya 2014-2016 sama ya, menggunakan proyektor halogen di headlamp H11 dan fog lampnya menggunakan H16 ya. Jadi untuk Toyota Rush, Daihatsu Rush atau Daihatsu Terios sama saja ya, produk dari Astra mobil tersebut. Nah, bolam ini diorder untuk headlamp dan fog lamp ya. Headlamp dan fog lamp ini diorder adalah tipe yang sama. Saya sebenarnya merekomendasikan untuk headlamp tipe Cree XHP 50 second generation, tapi yang punya mobil atau yang bersangkutan meminta review saya bagaimana kalau saya menggunakan headlamp sama-sama JL3 ya, karena dia mau 3 warna juga. Oke, saya bilang nggak masalah, nanti kita akan kalibrasi, kita akan setting. Nah, jadi satu persatu kita akan mereview. Kita review dulu untuk fog lamp-nya adalah menggunakan H16 ya. H16 dan H11 ini mempunyai spesifikasi yang sama. Bohlam ini ya, JL3 ini 3 warna, bohlam paling terang di kelas 3 warna. Bohlam ini untuk bohlam segala cuaca, segala medan. Bisa putih kuning, bisa kuning. Kenapa dia bisa berubah warna? Karena dia ada 2 buah chip di sini. Anda bisa nyalakan chip putihnya saja, Anda bisa nyalakan chip kuningnya saja. Ya, jadi bohlam ini termasuk bohlam segala musim atau segala cuaca. Bahasa Inggrisnya adalah all weather. Ya, all weather. Jadi bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi bisa 3 warna. Bagaimana cara mengubah warnanya? Adalah dengan mematikan menyalakan saklar on off lampu mobil Anda. Intinya begitu, simple. Ya, pemasangan sih tinggal colok ya, plug and play. Putih, putih kuning, kuning. Ya, bisa berubah warna. Nah, bohlam ini paling terang dan dia juga sudah menggunakan chip dempet. Ya, chip keramik, chip dempet asli, bukan chip biasa yang disolder dempet. Ya, chipnya chip asli keramik yang dipasang, memang bawaan pabriknya adalah dempet. Ya. Bohlam ini 30 watt 3600 lux. Jadi kalau dibandingkan dengan H16 bawaan pabrik ini bisa 7 sampai 8 kali lebih terang. Tapi kalau dibandingkan oleh H11 55 watt itu dibandingkan dengan LED ini lebih terang 3,6 kali. Ya, karena bohlam ini 3600 lux. Sedangkan bohlam standar 55 watt adalah 1000 lux. Bagaimana kita pengukurannya, metodenya di sini ada namanya alat light meter. Kita ukur taruh di sini dengan jarak yang sama. Halogen itu 1000 lux. Sedangkan LED ini bisa mencapai 3600 lux. Jadi bohlam ini lebih terang 3,6 kali dibandingkan halogen standar 55 watt. Jangan bertanya saya berapa lumennya, karena kita tidak bisa mengukur yang namanya lumen. Jadi percuma kalau Anda percaya dengan pedagang yang bilang bohlam ini bisa menghasilkan 10.000 lumen. Anda mau percaya boleh, Anda tidak percaya juga nggak boleh. Yang Anda mau percaya boleh, Anda tidak percaya juga tidak apa-apa. Karena saya juga tidak bisa membuktikan. Jadi kalau buat Anda yang percaya, berarti Anda ya dibohongi, itu aja. Ya. Saya tidak mau membohongi Anda, saya punya alat ukur yang namanya light meter dengan satuan lux. Terbaca berapa lux ya kita berbicara faktanya gitu aja. Jadi saya tidak mau membohongi Anda dan saya bisa membuktikannya ya. Seperti itu. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Bohlam ini sudah 30 watt 3600 lux, dia stabil. Ya, tidak ngedrop. Syarat ketiga bohlam bagus adalah ini bisa adjustable. Ya, bohlam ini semua bisa adjustable, Bro. Ya. Bisa diputar. Jadi Anda bisa menaruh chip putihnya di bawah atau chip kuningnya di bawah. Jadi sangat-sangat enak, adjustable gitu ya. Dan pemasangan juga PNP. Anda tinggal colok soket saja ke bawaan originalnya. Ya, bagaimana cara mengubah warnanya, Pak? Apakah saya perlu pakai kabel-kabel tambahan, Pak? Apakah perlu pakai remote? Nggak usah, tinggal colok saja. Itu ya, simple kok. Namanya juga plug and play. Putih, putih kuning, kuning ya. Putihnya itu 6000 Kelvin. Putih kuningnya itu 4300 Kelvin ya. Kuningnya itu 6000 Kelvin, kuningnya itu 3000 Kelvin. Jadi 3000 Kelvin, 4300 Kelvin, 6000 Kelvin. Kapan Anda pakai warna putihnya? Pada saat jalanan biasa. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Jika Anda butuh penerangan ekstra. Misalnya di jalanan basah, Anda butuh penerangan ekstra, atau Anda di jalanan benar-benar gelap, Anda butuh penerangan ekstra, Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Kapan Anda nyalakan kuningnya? Jika ketemu hujan, kabut, jalanan basah juga boleh.
Jadi makanya bohlam ini termasuk bohlam segala cuaca, segala medan, ya. Jadi bisa berubah warna. Nah, bohlam ini adjustable, bisa diputar, ya. Anda bisa menaruh chip putihnya di bawah, Anda bisa naruh chip kuningnya di bawah. Jadi ini ada chip putih, ada chip kuning. Anda bisa taruh chip putihnya di bawah atau chip putihnya di atas dengan diputar. Adjustable 360 derajat. Ya, jadi Anda kalau dipasang di fog lamp, ini dipasang di fog lamp seperti ini. Anda bisa naruh ininya begini atau Anda taruh begini. Ini mempunyai hasil output yang berbeda. Ya, jadi ini pilihan buat Anda. Saya merekomendasikan Anda taruh chip kuning di bawah. Chip kuning di bawah aja. Kenapa? Supaya sorotan kuning lebih jauh dibandingkan putihnya. Tapi kalau Anda mau taruh putihnya yang di bawah, bebas, tidak ada hukumnya. Ya, selera Anda aja, nggak masalah. Ya, jadi adjustable-nya sangat-sangat terpenuhi, 360 derajat diputar, dorong maju dan tarik mundur. Bohlam ini mempunyai bayangan gelap kecil. Bayangan gelapnya tidak besar, ya kecil sekali bayangan gelapnya. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap kan makin bagus. Nah ini bohlam ini kira saya nyalakan ya, bayangan gelapnya tuh, ya tidak lebar dan tidak terlalu gelap. Makin tidak gelap makin bagus. Kalau makin lebar, makin gelap, makin tidak bagus. Jadi gelapnya harus sedikit dan dia tipis, itu bagus. Ya. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda, dijamin. Ya, karena banyak LED di pasaran waktu lampu LED yang menyala, monitor TV Anda bisa terganggu. Radio mobil Anda suaranya kersek-kersek atau mengecil. Nah, itu namanya storing. Bohlam ini tidak storing, dijamin. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah pendinginan. Nah, ini speknya juga sangat tinggi. Ya, saya belum menemukan spek yang lebih tinggi daripada dia. Dia sudah menggunakan double copper PCB. Ya, ada 2 buah batang tembaga. Philips Osram single layer, dia double layer. Heatsink, ada heatsink sedikit, ada kipas. Ya, ini juga sudah dirajut oleh nilon. Tahan tarik driverless, jadi Anda tinggal colok selesai. Apalagi di fog lamp, tinggal colok selesai. Anda nggak perlu ngikat-ngikat drivernya. Ya, kalau Anda nggak ikat, drivernya gelantungan nanti. Ya, gelantungan gitu, goyang-goyang kalah di sininya. Getes. Jadi makanya ntar jalanan rusak, lampu kadang-kadang mati, kadang-kadang nyala. Nah itu. Kalau LED ini Anda aman, ya, tinggal pasang, tinggal colok, ini sudah dirajut oleh nilon tahan tarik. Ya, spesifikasi sangat tinggi dan harganya murah. Ya, dibandingkan merek lain ada harga yang lebih mahal tapi spesifikasinya rendah. Ya, dan ingat sekarang musim hujan adalah artinya musim banjir. Ya, musim hujan artinya musim banjir. Nah, untuk Anda yang mobilnya pendek, tapi kalau ini kan untuk ras, mestinya tidak karena dia tinggi. Tapi kalau untuk Anda yang mobilnya pendek, Anda takut masuk air, fog lamp-nya kerendam air, bohlam ini aman. Kenapa? Karena dia tidak ada lubang di sini. Tidak ada lubang untuk celah air masuk. Kenapa kalau yang ada lubang tidak bagus? Karena dia ada hubungan dari antara bagian luar dengan bagian dalam. Kalau LED ini, bagian yang ini di dalam rumah fog lamp dan ini bagian yang di luar rumah fog lamp, ini tidak ada hubungan sama sekali. Ya, kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluarnya di celah-celah sini, bukan ditiupkan ke dalam. Kalau di sini yang ada lubang, angin bisa masuk ke dalam. Artinya, kalau angin bisa masuk ke dalam, air pun bisa masuk ke dalam. Jadi kalau Anda menerobos banjir, air bisa masuk lewat sini. Makanya banyak sekali saya lihat kalau di musim hujan, musim banjir, di parkiran mobil di mana fog lamp-nya suka berembun, masuk air, ada genangan air di dalam. Artinya yaitu jangan terobos banjir kalau Anda memakai LED yang ada lubangnya. Tapi ini LED aman, dijamin. Karet ininya pun tebal. Ngepres sangat baik. Ya. Jadi makanya spesifikasi LED ini tinggi saya bilang. Ya. Saya tidak menjual barang abal-abal. Dan LED ini mempunyai keunggulan, ya terakhir, sebagai syarat bohlam bagus adalah jika error, ya banyak sekali permasalahan kalau Anda menggunakan bohlam LED berwarna adalah error. Bohlam ini jika errornya dalam arti begini, sebelah kiri warna putih, sebelah kanan warna kuning. Jadi warnanya tidak sama, Anda tidak usah khawatir, Anda tinggal matikan 1 menit, reset. Ya, 1 menit atau 2 menit Anda matikan, terus Anda nyalakan kembali, dia akan kembali menjadi normal. Ya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Ada fungsi yang namanya fungsi reset, jadi bisa di reset. Ya, tujuan di reset untuk apa? Ya supaya untuk menghilangkan itu error. Jadi dia ada memori dan reset. Bohlam lain tidak ada, ya. Jadi hanya bohlam ini. Ya, jadi ini diorder buat fog lamp-nya Toyota Rush dan ini
H11-nya untuk headlamp Toyota Rush juga ya. Sebenarnya saya merekomendasikan untuk headlampnya menggunakan Cree XHP 50 second generation double cooper PCB. Ya, tapi ini di request untuk order sama nggak apa-apa. Nah, tapi nanti akan kita pandu pemasangannya untuk headlamp. Ya, kalau untuk fog lamp adalah tadi pemasangannya adalah Anda bisa menaruh chip kuning dan chip putihnya di bawah sama dan harus vertikal. Jadi ini masang harus vertikal begini. Carilah severtikal mungkin, jangan begini. Jangan begini. Anda mau masang horizontal boleh karena LED-nya adjustable. Tapi jangan membentuk sudut misalnya miring-miring. Anda harus vertikal, tegak lurus. Intinya seperti itu ya untuk fog lamp. Dan Anda bisa lihat langsung dari bagian depan. Ya. Mati lampu. Dari depan vertikal ya. Anda bisa intip dari sini langsung vertikal ya. Nah, untuk bagian headlampnya proyektor. Nah, ini proyektornya seperti ini. Ya, proyektornya seperti ini. Nah, kita harus sedikit memandu ya supaya Anda paham juga, supaya yang mau beli, calon pembeli ini paham apa sih yang Anda beli. Nah, ini adalah proyektor untuk keras langsung. Ya. Proyektornya seperti ini, jadi nanti Anda masang juga sama. Tapi kalau Anda beli tipe ini, sebenarnya ini untuk Anda orang yang nggak paham atau Anda orang yang tidak mau bertanya, pasti Anda akan komplain juga. Ya. Nah, ini dipasang setelah kaki tiganya masuk, ya. Setelah kaki tiganya masuk, Anda putar. Nah, ini putarannya kemana? Ini Anda tidak bisa lihat dari depan. Jadi ini nggak tahu pemasangannya vertikal, horizontal atau bagaimana nggak tahu. Ya. Nah, ini penting untuk Anda ya untuk jadi ini tidak mempunyai garis panduan ya LED ini. Jadi penting untuk Anda memasang vertikal ya. Selalu harus dipasang adalah vertikal. Jika kalau tidak dipasang vertikal, hasil outputnya akan kurang bagus. Nah, karena LED ini tidak mempunyai garis panduan di belakang. Ya, kalau Anda mau beli yang ada garis panduannya, Anda tentu harus membeli Cree Double Cooper PCB. Dia ada garis panduannya. Jadi Anda bisa memposisikan dia di vertikal atau di horizontal. Ya. Jadi penting untuk Anda ya harus masang di vertikal. Kenapa sih harus masang di vertikal? Karena LED ini tipe sorotan samping. Jadi vertikal itu ini bowl mangkok ya. Ini kita anggap ini mangkoknya nih karena proyektor seperti ini. Posisi LED-nya itu harus vertikal berdiri tegak lurus. Ya, ini yang kita arsir ini adalah bagian yang paling penting. Ini diumpamakan tangan saya. Ini adalah reflektor bagian atas bagian yang paling penting. Jadi LED ini bagian yang ini adalah diumpamakan tangan saya dan ini harus vertikal. Jangan masang miring ya nggak bagus. Anda mau coba horizontal boleh, tapi saya sarankan vertikal. Nah, kenapa harus vertikal? Karena supaya simetris ya. LED ini juga mempunyai bayangan gelap kecil dan tidak lebar dan tidak gelap, menguntungkanlah untuk Anda pokoknya karena mangkok ini bowl ini bagian atas bagian yang paling penting untuk memantulkan sinar supaya padat ke jalan. Nah, ini mangkok ya dia harus dipasang tegak lurus ya. Jadi jangan sampai miring-miring. Jadi untuk Anda yang beli nih mau nggak mau akan kita pandu secara langsung. Anda silakan WhatsApp saya ya di 0898 269 3838. Nah, ini akan kita coba outputnya ya. Bagaimana sih outputnya menggunakan 3 warna di proyektor ya. Nah, ini kita coba nyalakan. Nah, ini hasil sinarnya ya. Kita kasih tunjuk tuh di tembok seperti ini. Ya. Putih. Nah, ini putih kuningnya. Nah, ini kuningnya. Ya. Ini putih kuningnya, ini kuningnya. Nah, ini putihnya. Nah, putih kuningnya Anda bisa posisikan dia di atas atau di bawah dengan diputar nih. Kalau ini kita putar ya, kita coba. Nah, ini kuningnya di bawah. Ya, seperti ini. Bagus mana, suka-suka Anda. Ya.
Jadi ini bisa diputar begini atau begini, ya, atau begini. Dan Anda juga bisa men-setting dia horizontal. Nah, ini kalau ini horizontal. Nggak bagus ya horizontal ya. Makanya kenapa harus vertikal. Ya, jadi kalau Anda membeli tipe ini untuk di headlamp sebenarnya ya, Anda harus bisa fine adjustment. Fine adjustment itu seperti tadi saya bilang adalah Anda harus praktek. Praktek di depan mobil, praktek di garasi mobil Anda, yang di depan mobil Anda ada tembok 2 meter. Anda nyalakan, Anda sambil adjustment, putar-putar manual seperti itu. Mana yang terbaik ya itulah hasilnya. Karena kenapa? Dia tidak mempunyai garis patokan. Itu doang kelemahannya sebenarnya untuk tipe ini dipasang di proyektor. Ya. Makanya kenapa kalau untuk proyektor-proyektor halogen H11 saya mempunyai tipe tertentu yang untuk dijual ya, itu adalah menggunakan Cree double Cooper PCB dari juragan lampu. Karena dia mempunyai garis patokan di belakang. Ya, jadi untuk Anda orang awam saya tinggal ngomong, Pak, setting vertikal Pak ya garisnya. Kalau Anda subscriber saya YouTube di Juragan Lampu pasti Anda tahu lah ya. Jadi ini kenapa saya kurang rekomendasi tipe ini, karena orang awam agak sulit untuk men-settingnya. Karena Anda tidak tahu posisinya mesti bagaimana, begini, begini, begini. Jadi makanya Anda harus fine adjustment. Parkir mobil di depan tembok 2 meter, adjust. Ya, jadi untuk Anda yang sudah beli silakan WhatsApp saya, nanti kita pandu langsung melalui WhatsApp, gratis bro ya. Jadi intinya Anda beli LED di saya bukan hanya soal jual saja, kita sudah terima uang, gua bodo amat, tidak. Saya mau Anda hasilnya maksimal ya, saya mau memuaskan Anda. Ini seperti itu ya. Tapi saya bukan wanita penghibur ya, tapi intinya saya mau mau hasilnya maksimal ya. Karena Anda sudah beli, Anda harus aman dan nyaman. Bener nggak? Ya, tapi tingkat kepuasan orang memang berbeda, tapi saya berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi ini bolam adalah JL3, J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna ya. Bolam LED paling terang 3 warna, 30 watt, 3600 lux. Ini diorder untuk Toyota Rush atau Daihatsu Terios 2014-2016 ya. Oke. Terima kasih.